Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, iya, oke. Sulis lagi makan, Sulis. Enak kayak makanya Sulis tadi. Ya, ya nggak sih? Maaf, Pak. Makan sendiri-sendiri gitu tuh, gak asik tuh. Gak bareng-bareng. Dibeliin dari pasar, Pak. Jadi harus sarapan dulu. Mantap. Oke ya, kita mulai aja nanti sambil temannya yang ini dan saya ingetin lagi aja. Jadi kalau misalnya tidak bisa ikut Zoom juga misal sinyal atau kendala segala macam nanti akan saya share di YouTube ya, seperti itu aja. Tapi saya tidak list di mana di Evita ya. Jadi udah tahu kan YouTube saya seperti apa gitu ya. Terus kemudian nanti mungkin ada beberapa saya pengennya ada ini juga sih, ada apa interaksi via WA gitu ya. Mungkin beberapa kali nanti akan ada live di IG juga mungkin tapi nggak tahu lagi gitu ya, tapi ya ada aneh-aneh aja bacaan memang kayak gitu. Oke, materi kita hari ini itu perencanaan, pengendalian dan peningkatan mutu gitu ya. Kira-kira udah pada paham nggak ya? Paham nggak kira-kira seperti apa? Paham dong? Halo? Masa nggak paham? Harusnya paham. Kenapa paham? Karena Anda sudah dapat yang namanya mutu pangan selama berapa semester? 1 semester full, 3 SKS ya semester kemarin, oke? Gitu ya. Jadi harapan saya sih kalian nanti akan ini ya, apa namanya, udah ngerti gitu ya, apa yang akan menjadi topik bahasan kita hari ini. Oke, saya share ya. Oke, yang baru hadir ya nanti bisa dicek di YouTube ya. Oke. Oke, sebentar. Oke. Ya, sambil nunggu ini baru 40, masih ada 10 lagi. Oke ya. Jadi ada perencanaan, pengendalian dan peningkatan mutu ya, seperti itu. Terus kemudian jadi di dalam modern important of quality, jadi kita akan berbicara masalah mutu ya. Mutu itu apa? Semester kemarin kamu udah membahas mutu itu 1 semester full gitu ya, seperti itu ya. Jadi yang paling penting dari produk yang akan kita hasilkan itu adalah apa sih? Yang paling penting adalah satu orang itu yang pertama adalah aware terhadap produk kita. Gitu ya. Terus kemudian setelah aware, terus kemudian dia ingin mencoba gitu ya. Terus setelah mencoba habis itu dia membeli. Setelah membeli oke, terus kemudian dia repeat. Gitu ya. Jadi ada tulisannya keep on buying. Jadi terus-terusan membeli. Saya contohkan adalah kita punya namanya maksudnya contoh yang bagus itu adalah Starbucks gitu ya. Starbucks itu awalnya kayak gitu. Oh, dia kan orang-orang ini apa namanya yang bisa beli orang-orang kaya doang kan gitu. Seperti itu kan biasanya kan seperti itu tuh. Yang cuma yang bisa beli orang-orang kaya, terus kemudian tapi mencoba ya semakin lama, ternyata enak kok, nggak cuma buat mereka doang gitu, dan tempat ininya juga enak, tempat untuk makannya enak juga. Terus kemudian mencoba beli, terus kemudian ketagihan. Nah seperti itu. Mungkin Anda juga ada produk-produk yang seperti itu, ya. Awalnya cuman oh iya bener juga ya gitu, bener juga ya. Nah itu udah modal awal gitu ya. Jadi beberapa produk juga banyak juga yang misalnya gagal di pasaran karena apa? Orang aware aja enggak gitu loh ya, seperti itu. Jadi yang paling penting adalah dari quality itu adalah orang balik lagi untuk membeli produkmu ya, seperti itu. Nah, ini adalah namanya quality comparison ya. Jadi comparison itu perbandingan ya. Anda tahu ini produksi mana yang warna merah? Ada yang tahu yang warna merah ini produksi mana? Halo? Ya, yang warna merah ini produksi mana? Ada yang tahu? Wah, nggak tahu ya. Hah? Mana?
Tebak aja, tebak negara mana gitu ya. Yang warna putih kan jelas negara mana gitu ya. Nggak ada yang tahu. Ya Allah. Dinda Mahardika, dari mana? Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Allahu Akbar ya. Gimana Anda bisa bermimpi gitu ya? Ini dua mobil ini sudah ada di garasi saya loh, ya. Jadi dua mobil ini sudah ada di garasi saya. Masalahnya belum saya ambil di dealer, gitu. Garasi saya ada di dealer, gitu ya. Oke, jadi yang sebelah kanan itu adalah Range Rover. Range Rover itu adalah mobil buatan dari Inggris, ya. Mobil buatan dari Inggris. Yang sebelah kiri yang warna merah itu adalah Landwind. Itu adalah mobil buatan dari China. Ya, secara dia hampir mirip sekali, gitu ya. Dan bahkan mungkin banyak produk-produk dari Range Rover ini yang diambil dari produknya Landwind, atau artinya adalah produk Range Rover ini tidak pure murni dari Inggris. Karena kalau diproduksi di Inggris, dia nanti akan mahal dalam hal satu, ininya juga mahal, orangnya, tenaga kerjanya mahal, gitu ya, bahan-bahannya juga, bahan bakunya juga mahal, ya, seperti itu. Makanya namanya adalah global supply chain, ya. Ada global supply chain, ya. Jadi makanya dunia ini sekarang disuplai oleh siapa? Disuplai oleh yang namanya Cina, ya, mau nggak mau seperti itu, ya. Oke, jadi kualitinya gimana? Ya sudah pada tahu kan. Kalau yang warna merah ini ya nggak lama gitu ya, tapi kalau yang warna putih ini memang lama, kuat ya. Meskipun yang warna putih ini disuplai dari Cina juga beberapa spare part-nya atau barang-barangnya, tetapi barangnya pun ya itu kualitasnya kualitas satu ya, sesuai dengan spesifikasi dari si Range Rover ya, bukan sesuai spesifikasi dari Landwind gitu. Artinya apa? Jadi meskipun dibangun di Cina juga, ternyata banyak produk-produk dari Cina, tetapi dengan standar tertentu itu yang menjadi nilai selling point dari suatu si produk gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang merah saya yakin ya, karena beberapa saja ya dari beberapa kasus itu memang tidak tahan lama. Kita lihat aja sekarang ya, mobil yang namanya itu, yang mobil yang baru dari Cina itu Wuling. Ya, nanti Wuling itu seperti apa gitu ya. Tetapi hal ini bisa jadi tidak begitu berlaku untuk produk pangan. Ya, kenapa? Ya produk pangan yang diekspor ke Indonesia itu adalah produk-produk buah-buahan. Nah, di Cina itu permasalahannya adalah ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya sampai KW-nya itu sampai 50. Jadi ada yang KW 1, ada yang KW 50. Ya 1 sampai 50 ya itu ya seperti itu gitu loh ya. Artinya apa? Ya pas beli jeruk santang dari Cina gitu ya, dapat harga 50.000 itu manis gitu ya. Tapi begitu harga yang 12.000, 15.000 ya, itu asam banget. Nah, itu sudah menjadi suatu kewajaran gitu ya. Seperti itu. Jadi apa itu quality? Ya Anda bisa jawab sendiri, ada dari Juran, ada dari Ishikawa dan segala macam ya. Jadi quality itu adalah tidak hanya 100% inspeksi. Jadi nggak melulu soal itu saja gitu kan. Terus kemudian manajemen seperti apa, statistical proses controlnya seperti apa, SPC-nya seperti apa, employee involve-nya seperti apa. Nggak cuma itu saja. Ya, jadi quality itu adalah filosofi bagaimana kita berpikir, gitu ya. Terus kemudian semua macam itu dapat semua sesuatu atau segala sesuatu itu dapat dilihat dari perspektif kualitas, gitu ya. Oke, saya pengen bertanya, Anda yang pakai iPhone dengan yang menggunakan Xiaomi, ya pilih mana? Ya pasti pilih iPhone, saya yakin gitu ya. Tetapi masalahnya Pak, kita kan juga harus realistis gitu ya Pak ya. Kalau beli iPhone yang mahal, ya nggak ada duitnya Pak, mending dipakai buat usaha, itu lebih keren lagi. Gitu ya. Tetapi beli Xiaomi juga tidak kalah menarik juga, karena ada beberapa fitur di Xiaomi yang di iPhone sebenarnya nggak ada gitu ya, seperti itu. Jadi perspektif kita itu ya berbeda-beda tentang suatu kualitas gitu ya.
Ada yang namanya manufacturing, udah otomatis ya. Kalau Ipon mungkin lebih bagus gitu ya di beberapa hal. Ada beberapa hal lain yang tidak bagus ya. Terus kemudian managing, driving, using, living, ya, dan segala macam ya. Seperti itu. Terus kemudian dimension of quality ya. Quality mean fitness for use ya. Jadi memang ya pas buat kita aja gitu. Saya kalau pakai iPhone itu lebih pas dibandingkan saya pakai Xiaomi untuk kalau kita bersosialita gitu ya, seperti itu. Tapi kalau masalah nanti saya membeli barang di Topet, di Shopee itu enakan pakai Android apa ya. Ya pakai Android ya sekalian aja pakai Xiaomi itu jadinya dia lebih enak aja gitu ya, nggak worry gitu ya, data kita nggak worry gitu karena handphone saya yang Xiaomi itu datanya almost fake gitu, misalnya kan seperti itu. Terus kemudian quality design, quality performance itu adalah dimension of quality gitu ya. Terus kemudian yang penting juga adalah kita itu ketika membuat produk itu tuh harus sama gitu ya. Jadi hari ini rasanya manis, besok ada asam, besoknya kurang manis, itu orang akan membeli akan ya apaan sih gitu ya, membeli produknya kok nggak pas gitu ya. Itu yang harus menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Jadi tanggung jawab kita untuk apa ya? Untuk mempertahankan kualitas gitu ya. Terus kemudian quality improvement adalah reducing variability in process and product ya. Jadi prosesnya kita samakan gitu ya, terus kemudian produknya pun juga kita kita usahakan dia akan tetap sama dan segala macam ya, seperti itu. No, Bapak juga buat kopi juga kadang-kadang ada yang asam, ada yang pahit. No, itu kan tergantung Anda pilihnya seperti apa. Nah, itu kan jadi variability itu tidak hanya satu macam saja, tetapi memang jadi satu produk itu terus kemudian nanti tidak ada banyak perbedaan gitu ya. Itu yang paling penting. Oke, di sisi lain juga ada juga namanya waste reduction ya. Waste reduction itu adalah ya mengurangi sampah aja. Artinya apa? Yang namanya efisiensi itu sangat penting sekali di industri pangan. Kenapa? Kita tahu semua bahwa industri pangan itu banyak menyasar kalangan atau segmen pasar yang segmen pasar C. Ya, ada segmen pasar A, ada segmen pasar B, ada segmen pasar C. Segmen pasar A itu adalah orang yang beli sultan semua gitu ya. Jadi orang-orang kaya itu yang segmen pasar A. Segmen pasar B itu middle income ya. Segmen pasar C itu ya orang bagian bawah gitu ya. Jadi produk-produk pangan itu banyak yang seperti itu. Contohnya adalah apa? Gitu ya. Kita contoh minuman sari buah gitu ya. Minuman sari buah kalau segmen pasarnya C itu untungnya sedikit, tapi mainnya quantity gitu ya. Dengan efisiensi yang semakin meningkat berarti nanti keuntungannya akan semakin tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini quality terminologi, quality karakteristik, ada physical, ada sensory, ada time orientation, ya. Specification itu adalah nominal or target value. Terus kemudian ada upper specification limit. Jadi maksimal berapa? Ya, spesifikasi limit atasnya berapa? Ya, terus kemudian lower specifical limit. Fungsinya untuk apa? Gitu ya. Normal kita pengennya normal semua gitu ya. Jadi kita pengennya semua proses, semua produk itu yang kita hasilkan itu sama semua, itu pasti pengennya begitu gitu ya. Jadi kalau bikin rotinya ukurannya sama, tingginya sama, diameternya sama, misalnya seperti itu ya. Tetapi terkadang ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Mungkin saja pas ditimbang membuat rotinya lebih segram atau mungkin kurang segram. Nah, itu kita harus pastikan bahwa ada upper, ada lower. Dan nanti ada kuliah PDMP, ya itu akan membahas tentang itu, ya khususnya di pekan ini, udah membahas tentang control point, gitu ya. Jadi nanti ada UPL, ada USL, LSL, dan segala macam. Nah, seperti itu. Ada LWL, ada UWL, misalnya ya warning limitnya berapa, segala macam, ya seperti itu. Terus kemudian when component or product does not meet specification, they are considered to be non-conforming. Ya, jadi kalau nggak sesuai spesifikasi ya berarti tinggal dipilih aja mau defect, mau dibuang, mau dikasih makan kambing, ya, atau mau di revoke lagi. Nah itu tergantung dari seberapa parah ketidaksesuaiannya, gitu ya. Misalnya di Yakult, ya di Yakult itu
yang menyebabkan dia defect itu bisa jadi karena apa? Printing di botolnya itu, botol Yakult itu tidak sama gitu ya. Jadi ada tulisan yang tidak terbaca aja itu udah jadi defect gitu ya. Terus dibawa kemana nggak tahu ya. Kalau di pabrik yang di Ngoro itu, yang di NIP, Ngoro Industrial Park itu, dia ya kalau nggak ada dibawa pakai apa namanya, pakai baki, nggak tahu entah dibawa kemana. Apakah dia akan digunakan untuk pengujian ya, ataukah nanti akan ini apa namanya, akan di rework, ataukah mungkin akan masuk IPA ya, instalasi pengolahan limbah ya, seperti itu. Jadi ada rework, ada reject, ada rework, ya, terus kemudian ada ya dibuang aja gitu ya. Gitu. Di pabrik roti misalnya tidak terjual gitu ya, terus kemudian return dari penjual, biasanya dikasih makan ikan atau dikasih makan ternak ya, seperti itu. Lah kok bisa Pak? Ya kan sama aja kan, mereka makan selulosa juga, pati juga kan, seperti itu. Nah, ini quality perspektif ya. Jadi pertama kita mendesain, terus kemudian manufacturing, distribution, customer, dan ada marketingnya juga, seperti itu ya. Jadi ini adalah circle ya, ini adalah circle. Nah, tetapi hari-hari ini ya, kita di kala pandemi ini kita juga punya sesuatu yang lain lagi gitu ya. Artinya apa? Distribution tidak banyak berpengaruh. Karena kenapa? Karena hampir semua sekarang itu pengiriman itu bisa dikerjakan oleh siapa? Ya, pengiriman bisa dikerjakan oleh jasa pengiriman. Gitu ya. Semakin banyak. Kalau dulu enggak. Jadi kemarin saya kebetulan mengikuti suatu webinar gitu ya. Jadi mengikuti suatu webinar tentang distribution. Sekarang itu nggak begitu penting-penting amat. Yang paling penting apa? Antara satu prinsipal, ya prinsipal itu adalah pembuat atau manufacturing, dan konsumen. Semakin pendek jalannya, maka satu, manufacturing bisa menaikkan harga, ya. Sedangkan konsumen bisa bisa mendapatkan harga serendah mungkin, gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya Coca-Cola misalnya ya. Jadi dia punya group distribution semua. Ya, terus itu misalnya nanti dibagi menjadi 4 distributor. Nah, seperti itu gitu ya. Terus kemudian dibagi lagi nanti ada resellernya lagi, ada distributor, ada reseller lagi gitu kan. Semakin panjang kalau masing-masing itu mengambil 200 rupiah aja. Dari distributor mengambil 200 rupiah sampai ke konsumen, ya, HET-nya misalnya 4.000, bisa jadi di konsumen itu harga 4.500. Kenapa ya? Karena udah mulai banyak ininya, banyak rantainya. Nah, sekarang itu di kala pandemi ini, rantai itulah yang semakin banyak dipotong, sehingga harga semakin lebih murah. Ya, makanya nggak heran ketika Anda beli di online, ya, kayak kemarin ada teman saya itu jualan susu ya, susu Frisian Flag yang ketan hitam itu dia ngejualnya cuma 100.000 gitu ya, seperti itu. Sedangkan di luar sana masih 170, yang paling murah 150, seperti itu. Ya karena mungkin dia motong jalur gitu loh ya seperti itu. Oke. Nah seperti itu ya. Jadi kita masih punya banyak peluang, dan reseller itu memang yang paling penting adalah untuk reseller itu adalah volume penjualannya berapa, paling banyak itu semakin bagus, meskipun dia ambilnya cuma sedikit, ya. Nah, bagian dari manufacturing adalah mendesain itu tidak hanya mendesain produk saja, tetapi dia juga mengeluarkan cost untuk promosi dan segala macam, gitu ya. Jadi seharusnya bagian distributor, bagian reseller itu nggak usah promosi lagi, tetapi sekarang banyak lagi yang promosi. Contohnya kalau kita di online adalah Anda mungkin punya Shopee mungkin ya. Shopee aplikasi gitu ya, Topet ataupun apa. Agar produk Anda tampil di beranda awal itu kan harus bayar gitu ya. Jadi kalau di Shopee itu kalau nggak salah 500 per klik kalau nggak salah ya, atau 200 atau 100 saya nggak tahu lah itu ya. Teman saya yang udah belajar tentang itu gitu ya. Jadi kalau diklik dia baru bayar. Kasih aja di situ deposito 100.000, terus kemudian ya kalau ada orang ngeklik ternyata per kliknya 100 perak ya berarti ada berapa? 100.000 bagi 100 perak, lumayan. Ada 1.000 orang ngeklik di tempatmu kan gitu. Nah, semakin banyak diklik berarti dia akan semakin banyak apa? Ya semakin banyak kemungkinan untuk untuk sukses. Karena apa? Semakin tinggi rating dari dari
dari tokomu nanti akan semakin sering tampil di depan. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini quality perspektifnya. Oke. Ya, terus kemudian nah, customer driven quality. Jadi terkadang customer itu pengen seperti apa gitu ya. Meeting or exceeding customer expectation. Dari gambar ini mungkin Anda berpikiran apa juga? Ada yang tahu dari gambar ini? Ayo, ada yang tahu ini kira-kira Pak Jaim ini nampilin apa ya? Kok kayak gini gitu? Gambar apa ini kan? Ya. Ya, ini adalah exceeding customer expectation atau beyond expectation. Ya. You know, cheetah itu larinya paling kencang di gurun, ya. Artinya di savana itu dia paling kencang, tetapi dia pengen lebih kencang lagi, tambahin mesin jet. Gitu. Udah pasti cari mangsanya lebih cepat kan, seandainya ada seperti itu kan. Nah, Anda juga seperti itu. Anda harus ketika membuat produk pangan nanti ya mau di P3P kayak atau mau nanti di semester depan Anda nggak magang PK bikin itu yang menjadi titik poin penting adalah exceeding customer expectation. Jadi dengan membeli kopi semangat pagi harga 10.000 gitu ya, ternyata memang saya lebih fresh gitu ya, karena kenapa? Ada kandungan kafeinnya yang meningkatkan aliran darah, terus kemudian ada gulanya sebagai sebagai pembangkit energi, ada susunya juga untuk protein, sintesis asam amino, dan segala macam. Ya, jadi ya iyalah daripada gue beli Starbucks yang 50.000 mending beli ini, kan seperti itu. Nah itu contoh-contoh kecil saja ya. Jadi exceeding customer expectation. Customer itu nanti ada bagi lagi ya, ada yang customer, ada eksternal, ada internal. Jadi kalau misalnya kamu baru jualan terus kemudian laku terus besok-besok nggak laku, itu berarti yang pertama membeli itu karena cobain aja gitu ya. Tapi kalau misalnya nyobain enak beli lagi. Nah, itu yang paling penting ya. Oke, ya nanti ada circle 1, circle 2 segala macam ya. Oke, terus kemudian dimension of quality itu ada performance, reliability, convenience, feature, empati, ya, conformance to standard, ya, serviceability, durability, aesthetic, konsistensi, assurance, responsiveness, perceived quality misalnya ya. Performance ya bagaimana performance dari suatu produk. Reliability itu ability to the output to function as promised gitu ya. Jadi misalnya, ini bisa membuat kamu melek loh, gitu, kalau minum kopi semangat pagi misalnya, gitu ya. Janjinya kan begitu. Ternyata begitu diminum, karena udah 3 hari 3 malam tidak tidur gitu ya, pas habis minum tetap aja malah tambah ngantuk gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi gulanya terlalu tinggi gitu ya. Jadi ada sinyal kalau ada gula udah selesai, udah tidur misalnya gitu ya. Nah, itu kan kita pasti dicek lagi gitu ya, mana yang salah, apakah memang dari customer-nya atau memang dari si produsennya gitu ya. Terus kemudian how easy it is for a customer to use the product or service. Jadi semakin ke sini orang akan malas juga kalau misalnya mau beli aja ribet gitu ya. Jadi kemarin saya juga dapat postingan di IG gitu ya. Gagal closing karena apa? Karena CS-nya berbelit-belit gitu ya. Ada yang CS-nya customer service-nya terlalu SKSD macam-macam. Itu gagal membeli orang seperti itu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian seperti Ipon gitu ya. Ipon itu kan sesimpel itu aja kan sebenarnya gitu ya. Dan satu orang beli Ipon itu adalah jaminan keamanan. Itu yang paling penting dari brand Ipon itu kan jaminan keamanan. Di Android ya keamanannya nggak ada, itu ada. Kalau di Android tiba-tiba handphonemu disadap orang, ya wajar-wajar aja handphonenya Android gitu loh, seperti itu. Ya, terus kemudian feature, ya characteristic of output that exceed output basic function. Gitu ya. Jadi apa sih keunggulannya dari ini, gitu ya, dari kopi semangat pagi misalnya. Oh, kopi semangat pagi itu kita bantu petani loh, misalnya, kan seperti itu ya. Jadi petani yang kita beli kopinya itu kita bantu dengan apa caranya? Kita langsung datangi mereka, terus kemudian bertanya, kita lihat mutunya, oke, mereka ngasih harga sekian, oke Pak, gitu. Ya, jadi kadang sesimpel itu gitu. Beda dengan kalau misalnya kita beli kopi di luaran gitu ya, udah nggak tahu itu isinya kopi apa, dia jual beli dari petani harga berapa, ya, misalnya dia beli dari petani harga 17.000 sekilo gitu ya. Sedangkan kualitasnya entah seperti apa, banyak kapangnya, banyak kamirnya misalnya. Nah, itu
Itu features-nya, ya, seperti itu. Anda kalau membeli mobil Ferrari pasti nggak mungkin dipakai buat dipakai buat pelan, pasti kenceng kan, seperti itu. Terus kemudian empati. Ya, jadi kita membeli itu terkadang juga ada empati juga. Saya pernah beli kopi ini ya, kopi literan di Starbucks gitu ya. Terus kemudian saat itu kecewa gitu, vanilanya segala macam nggak enak gitu pokoknya lah. Ya, tapi ya karena belinya mahal ya tak minum aja gitu ya. Gitu. Terus kemudian saya bilang ke produk di manajer yang Pajajaran itu, Mas, ya nggak tahu sih mungkin karena rame kan ya, Mas, kemarin saya beli yang ini yang vanilla latte kok aneh rasanya ya. Oh, gitu Mas. Ya udah Mas, tak kasih gratis gitu. Dia mengempati gitu ya, kali gitu ya. Atau mungkin daripada ribet mending gue kasih lagi aja lah, ya, seperti itu ya. Ada juga yang nggak punya empati gitu ya, Pak ini begini-begini, lo aja makanya nggak bisa. Nah itu sudah selesai, itu udah besok nggak usah beli lagi gitu ya. Kayak kemarin saya komplain juga di Starbucks gitu ya, karena saya mau beli terus kemudian nggak ada barangnya gitu. Nggak ada promonya Mas, ada Mas di IG, nggak ada Mas. Oh ya udah nggak jadi beli gitu ya, seperti itu ya. Jadi gampang-gampang susah kita punya produk ya. Conformance ya, degree to which output meet a specification or requirement ya. Terus kemudian serviceability ya. Minimum downtime or cost. Jadi kadang-kadang kita pre-order, ya, barangnya pre-order gitu, tetapi terus kemudian customer nyangkanya ready gitu ya, terus kemudian dianterinya lama gitu ya, mungkin ya susah juga gitu ya, padahal ya memang ada butuh waktu untuk membuat produk dulu, misalnya kopi sama pagi itu kalau Anda order jam 8, jam setengah 9 udah ada di rumah ya nggak mungkin, karena kenapa? Kita harus bikin dulu, karena kan fresh semuanya, kan gitu, seperti itu ya. Durability, how long the output lasts, gitu ya. Jadi sampai kapan sih, gitu ya, bertahannya si ini, seperti itu ya. Estetik, ya misalnya kadang-kadang Anda beli Starbucks itu kan cuma buat di foto doang. Minumnya paling ya dihabisin aja, tapi yang paling penting dibuat foto ya. Karena apa? Karena itu kan melambangkan Anda orang kaya, kan gitu. Padahal bisa jadi tidak menikmati kopinya, seperti itu. Ya, terus kemudian konsistensi jelas ya. Rasa hari ini harus sama dengan kemarin, sama dengan besok, gitu ya. Oke, terus kemudian assurance, kemudian responsiveness, gitu ya. Terus kemudian perceived quality, ya. Oke, terus kemudian why quality is important, ya. Profit and market share. Udah otomatis kamu bekerja itu kan untuk mendapatkan uang, toh. Kamu membuat perusahaan udah pasti pingin profit dong. Kalau profitnya banyak, market share-nya juga gede gitu ya. Jadi semua orang makan produkmu itu kan ya paling penting kan seperti itu ya. Terus kemudian Anda kompetitif dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Seperti ini. Seperti itu ya. Terus kemudian ada company reputation ya. Siapa yang nggak tahu sekarang yang namanya Indomie? Indomie merajai dari segmen pasar instan kan, seperti itu. Reputasinya udah bagus, meskipun ada diserang oleh mie sedap misalnya, gue nggak suka kok, gitu, atau mungkin diserang oleh bakmi mewah misalnya ya, oh nggak enak kok masih makan Indomie ya. Kenapa ya? Karena dari kecil kamu udah makan Indomie, dari mulai hidup bapak ibumu masih baru nikah itu makanya Indomie, mungkin sebelumnya juga masih kuliah makan Indomie kan, gitu ya, seperti itu ya. Terus kemudian customer expectation ya, wah kalau makan mie Aceh itu seperti kayak di Aceh kan, seperti itu ya. Terus kemudian product harus service complexity ya. Terus kemudian potential liability dan ada employee satisfaction. Sekarang saya bertanya, siapa yang nggak bangga kerja di suatu perusahaan multinasional gitu ya, atau perusahaan internasional gitu ya, dengan gaji US dollar, pasti seperti itu ya. Semakin besar semakin bagus brand kita gitu ya. Itu employee-nya juga semakin happy gitu ya. Saya lihat yang jadi barista di Starbucks itu kayak happy aja, nggak tahu gajinya berapa, tetapi mereka happy aja gitu ya. Anak-anak muda ya mungkin aja mereka rantaunya udah kaya kali ya, jadi happy aja, mungkin aja, siapa tahu ya. Nah ini ada evolusi ya, jadi dulu evolusi sistem manajemen mutu ya, ada operator, formal inspector, quality assurance, dan ada TQM gitu ya. Dan sekarang banyak sistem ya, sistem banyak sekali, bahkan kemarin ada yang treat, ancaman, itu ada sistem manajemennya juga gitu ya.
Ya, seperti itu. Jadi harus gimana di pabriknya, perusahaannya. Oh, ini kalau nanti di bagian boilernya, Pak, ini harus digembok. Nah, digembok itu nanti yang pegang hanya boleh satu satpam, terus kemudian satu bagian operator. Operator masuk ke dalam situ harus sepengetahuan satpam. Kalau operator tanpa sepengetahuan satpam nanti kena SP, misalnya seperti itu. Nah, yang sekarang ada life cycle management, continuous improvement, ada risk assessment, ada proses understanding, proses knowledge, product knowledge gitu ya, dan quality to by design. Ya, jadi kita ingin mendesain kualitas mutu produk kita itu seperti apa. Nah, itu yang paling penting juga untuk dilakukan. Ya, nah ini 3 proses manajerial TQM, ada perencanaan mutu, ada pengendalian mutu, dan peningkatan. Paling penting dari sistem ISO itu adalah peningkatan. Ya, pokoknya tiap hari meningkat aja ya, sama kayak kamu ini kan sholat kan. Hari ini sholatnya masih bolong-bolong, besok udah mulai nggak bolong-bolong, kan itu meningkat baik gitu. Jangan sampai hari ini udah bolong-bolong, besok nggak sholat juga kan gitu kan, itu adalah suatu peningkatan yang tidak baik kan, seperti itu ya. Sama ya, perencanaan mutu, direncanakan mutunya, terus kemudian dikendalikan, terus kemudian dapat ini, dapat pencerahan baru nih, kayaknya kita harusnya kayak gini deh. Ini mungkin bisa menghemat penggunaan gas, menghemat penggunaan boilernya, sehingga kita nanti setiap tahun untungnya bisa menghemat sekitar 50 juta gitu ya. Wah, bagus juga tuh ya, 50 juta kan lumayan, bisa buat jalan-jalan kan, seperti itu. Nah, itu proses continual improvement-nya harus seperti itu ya. Nah, ini quality planning ya, proses yang mengidentifikasi pelanggan, persyaratan dan harapan tentang ciri-ciri produk dan jasa setelah mengembangkan proses yang tepat untuk menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan pelanggan. Nah, di sini ya, ketika direncanakan kita riset dulu. Kemarin ada market driven, ya ada teknologi driven, nah segala macam itu. Ya, terus kemudian kita kembangkan prosesnya. Bisnis prosesnya seperti apa sih? Kopi Semangat Pagi, bisnis prosesnya sesimpel itu aja gitu ya. Kita udah punya stok susu, ya kita punya stok kopi, begitu ada order kita buatin, terus kemudian kita sterilisasi dari dari wadahnya atau dari kemasannya, terus kemudian kita racik, terus kemudian antar pakai bisa menggunakan internal senders atau mungkin pakai Gojek atau Grab, seperti itu. Nah, seperti itu aja prosesnya, sesimpel itu gitu ya. Oke. Nah, ini kalau di roadmap perencanaan mutu ya, satu menentukan tujuan mutu, ya keluarannya adalah daftar tujuan mutu, identifikasi pelanggan, ya daftar pelanggan, yang menentukan persyaratan mutu pelanggan, daftar persyaratan pelanggan, ya mengembangkan keunggulan produk, desain produknya, desain prosesnya, proses yang siap untuk produksi. Nah, hari ini Anda punya big data, itu lebih mungkin Anda untuk sukses. Artinya apa? Anda punya banyak teman, itu lebih mungkin untuk sukses dibandingkan kayak saya yang cupu-cupu seperti ini kan, nggak punya temennya gitu ya. Kayak misalnya Hasan kan terkenal di sekolah vokasi gitu ya. Nanti ketika jadi alumni dia kalau punya produk terus kemudian nawarin, kemungkinan dia sukses loh. Gitu ya Hasan ya. Jadi banyak teman banyak rezeki gitu ya. Kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki, kalau sekarang banyak teman banyak rezeki. Karena seberapa Anda terkenalnya, ya itu akan menentukan kesuksesan Anda. Misalnya Anda punya produk, Anda terkenal, yang mengenal Anda adalah satu Indonesia, ya 20% kenal Anda lah, gitu. Anda jualan, itu pasti ini udah pasti laku, gitu ya, seperti itu. Oke, terus kemudian tujuan mutu satu adalah definitif dan spesifik. Yang kedua, menjelaskan pencapaian atau hasil dan bukan menggambarkan kegiatan produksi. Tujuan ya, menggambarkan pencapaian atau hasil. Yang ketiga, bersifat kuantitatif, dapat diukur. Ya, tujuan kita apa sih? Ya, Kopi Semangat Pagi itu adalah mampu membangunkan mood di pagi hari. Nah, gitu ya, misalnya seperti itu. Terus kemudian menggambarkan kerangka waktu dan batas waktu. Selama berapa bulan sih? Ini nanti target kita tercapai 6 bulan. Wah, ternyata kena COVID-19, selesai udah ya. Ya udah diperpanjang lagi ya. Terus kemudian tujuanmu itu harus menantang ya. Menantang itu artinya apa? Agar supaya jajaran mulai dari manajemen sampai dengan bagian bawah itu mereka akan semangat untuk mencapainya. Gitu ya. Saya ingat ada beberapa orang yang menerapkan dia di perusahaannya tidak pernah memberikan kenaikan gaji. Jadi kalau levelnya manajer misalnya 10 juta ya 10 juta aja. Gitu ya. Kalau levelnya CEO lebih tinggi lagi misalnya itu 15 juta. Ya 15 juta aja, tapi nggak pernah dia menaikkan gaji. Ya tetapi
yang dia lakukan adalah ketika target tercapai, dia gajinya bisa 12 kali dalam 1 tahun, bisa 13, bisa 20 kali, bisa 30 kali. Tapi seangka itu aja. Gitu ya, seperti itu. Jadi tetap menantang, tetapi masih mungkin untuk dicapai. Gitu ya. Saya ingat juga pernah lihat video di YouTube itu bosnya dulu XL, gitu, XL Aliata, Axiata, atau provider itu, dia target kalau nggak salah 18 triliun. Gitu ya, dengan segala macam strateginya, kemudian tercapai sih. Gitu ya. Terus kemudian ya sesuai janji kalau 18 triliun ini ya berangkat ke Mekah ya selesai udah. Ya berangkatin umroh semuanya gitu ya begitu ya. Oke, karena udah terhitung. Oke, terus kemudian ini tujuan mutu ya, ada tujuan mutu yang buruk itu adalah memaksimalkan keuntungan ya, tetapi kan nggak tercapai, nggak terukur. Ya, nggak terukurnya gimana? Keuntunganmu berapa? Ya, untung 1.000 ya untung, tapi ada juga yang untungnya 1 triliun ya untung juga kan gitu ya. Makanya harus kita detailkan dalam bentuk angka. Memperoleh tingkat keuntungan 1 juta rupiah pada periode sekian gitu ya. Oke, meningkatkan volume, meningkatkan anggaran iklan segala macam ya. Terus kemudian kita juga harus mengidentifikasi pelanggan. Pelanggan kita itu siapa sih? Golongan A, golongan B, golongan C. Tentu beda dong kalau misalnya kita segmen pasar kita golongan C. Yang nggak akan masuk. Oke, saya kemarin dapat pencerahan baru. Coba Anda cari ya produk Minute Maid yang gelas, tetapi di Indomaret, Alfamart, atau yang bermarket itu. Kalau ada, tolong fotoin ke saya, gitu ya. Atau mungkin Anda coba cari produk Coca-Cola misalnya ya, yang kemasan besar, yang 1,5 liter, dan itu di warung pinggir jalan. Gitu ya. Jadi kalau ada fotoin gitu ya, bukan terus kemudian kamu bawa dari luar terus ditaruh di situ di foto, enggak. Pasti enggak ada karena segmen pasarnya beda, identifikasi pelanggan kamu beda. Gitu ya. Oke, terus kemudian dibuat alih proses untuk membantu identifikasi pelanggannya siapa sih gitu ya. Kopi Semangat Pagi yang botol kecil harganya 10.000 sekarang naik jadi 20.000 ataupun jadi 15.000 gitu ya. Itu adalah segmen pasarnya untuk mahasiswa. Ya, 10.000 dan 15.000 mahasiswa. Ya, tapi kalau yang botol besar, yang 1 liter, segmen pasarnya adalah keluarga, ya, gitu. Nah, terus kemudian pada industri persyaratan pelanggan diterjemahkan seperti apa? Berapa tingkat break, ya? Dari tadi konsumennya seperti apa? Nanti akan diturunkan lagi, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Coca-Cola yang besar, ya, saya maaf sebutkan merek aja biar kamu lebih jelas, gitu ya. Kemasan besar bisa jadi nanti ingredientnya akan berbeda dengan yang kemasan yang kecil. Itu jelas ya, karena saya merasakan ada perbedaan ketika kita beli yang kemasannya yang botol dengan yang cup. Ya, bisa jadi memang produknya akan berbeda karena segmen pasarnya beda dan kebutuhan dari pasarnya juga beda. Ya, kalau misalnya pasarnya pasar golongan kelas C, gitu, terus kemudian Anda menggunakan bahan-bahan yang superior, ya dia laku tapi kamunya buntung kan seperti itu ya. Oke, terus kemudian identifikasi kebutuhan pelanggan, contohnya adalah kebutuhan yang dinyatakan dan kebutuhan yang diinginkan. Produk ini dinyatakan adalah mie instan, kebutuhannya yang diinginkan adalah praktis ya. Siapa mau makan mie instan tapi lama masaknya ya gitu ya. Jadi terus kemudian produk yang dinyatakan adalah teh botol ya, kepraktisan dalam minum ya, diupayakan diterjemahkan dalam angka misalnya ya, seperti itu. Gedung bioskop berarti hiburan ya, seperti itu. Kalau misalnya nanti Anda buat produk terus kemudian tadi ya kebutuhan saya itu pokoknya nggak haus gitu ya, tapi ada sparklingnya gitu ya. Nanti kemudian sparkling berarti kita tambahkan bikarbonat berapa persen, cocoknya sekian persen misalnya. Kalau bisa seperti itu, kalau nggak bisa ya kebutuhan pelanggannya ya manisnya seberapa, itu kan harusnya juga kita bisa cek breaknya berapa gitu ya. Terus kemudian mengembangkan keunggulan produk ya, lebih dibanding produk pesaing dalam memenuhi keinginan pasar. Ya, evaluasi terhadap keunggulan produk yang sudah ada alternatif baru, coba alternatif baru, memilih alternatif terbaik, menetapkan deskripsi produk. Jadi masih ingat life cycle ya, produk life cycle itu kemarin ya, ketika orang sudah mulai dalam fase stationary atau fase melandai, itu kita harus develop new product. Kenapa? Ya karena bentar lagi orang udah mulai bosan dan orang akan meninggalkan kita, gitu ya. Jadi kita pastikan dulu kita punya keunggulan apa, terus kemudian kita develop ke arah yang baru,
Ya, misalnya dulu kopi Fore, ya, kopi Fore itu dia ada rasa yang bagus gitu ya, rasa semangka gitu ya, jadi mungkin Fore kopi gitu ya, dia ada rasa semangka, ya gitu. Dari rasa itu nggak ada yang punya ya, Starbucks aja nggak punya gitu ya. Terus kemudian orang nyobain, oh ternyata seperti ini, oh ya, oke. Ada alternatif baru lagi, ya seperti IC itu dia punya alternatif baru gitu ya, punya mochi gitu ya. Terus ternyata diikutin yang lainnya, ada Glycowing ngikutin, Woles saja pun ngikutin. Sampai seperti itu. Campina mungkin ngikutin juga habis ini gitu ya. Mochi gitu ya. Dulu sebelumnya nggak ada gitu ya. Seperti itu ya. Oke, terus kemudian mengembangkan keunggulan proses ya. Jadi apa? Kalau keunggulan proses kita semakin pendek, semakin wastingnya semakin sedikit, terus kemudian efisiensinya semakin tinggi gitu ya, terus kemudian akan menyebabkan apa ya, bahan baku boleh naik tetapi harga tetap sama gitu ya, dibandingkan yang lainnya mungkin kalau prosesnya kurang efisien harganya semakin meningkat, sehingga apa, orang tidak ingin membeli suatu produk tersebut gitu ya. Terus kemudian pengembangan proses mencakup persediaan perlengkapan fisik, bisa jadi nanti kita beli mesin baru, SDM-nya, terus kemudian perangkat lunak, ya, informasi pengoperasian dan segala macam ya. Terus kemudian tahapan pengembangan proses, tentukan tujuan proses, susun proses, implementasi, ukur kinerja proses, analisis kinerja, kembangkan gagasan, dan evaluasi dan perbaikan proses. Mungkin nanti kita bisa cek sebagai PDCA ya. Gitu ya. Terus kemudian ada pengendalian mutu ya, untuk menjamin bahwa proses tadi akan sesuai dengan tujuan diinginkan. Nah, evaluasi, yang paling penting evaluasi. Ya. Oke, ini ada siklusnya, ada proses, pengukuran, cek dengan tujuan oleh penilai, terus kemudian ada penindakan dan ada balik lagi proses. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah menerapkan suatu sistem manajemen, ya pasti akan ada audit gitu ya. Jangan sampai alergi di audit. Ya, hari ini ada. Kemarin saya baru lihat story di IG kakak kelasmu ya. Minggu kemarin baru audit dari sini. Minggu ini audit dari sini, seminggu lagi audit dari sini, seminggu lagi audit dari sini, seminggu lagi audit dari sana. Jadi dalam sebulan itu mungkin dia 5 kali audit. Yuk bayangin kan, gitu kan, capeknya minta ampun kan, pasti begitu. Nah, dari situ ketika kita bisa berpikir bahwa semuanya digabungin jadi satu aja. Ambil yang ambil yang paling tinggi spesifikasinya. Gitu ya. Jadi ambil spesifikasi yang paling tinggi, sesuaikan di situ, terus kemudian apa, sehingga untuk untuk yang lain-lain itu kita bisa menggunakan data yang dari itu tadi, dari mana, dari spesifikasi paling tinggi, kita bisa pakai datanya, bisa. Seperti halal itu kita bisa menggunakan data yang ISO. Nah, seperti itu. Ya, ISO 22.000 misalnya ya, atau mungkin total quality management yang lain. Nah, seperti itu. Jadi, siklusnya tetap akan seperti ini. Ya, ada proses pengukuran, dan semua dari pengukuran itu kita sandingkan dengan tujuan sehingga nanti dinilai oleh orang. Jangan sampai kita menilai diri sendiri gitu ya. Orang kalau keseringan menilai diri sendiri baik itu bahaya gitu ya. Gue paling bener kok gitu. Gue paling bener, gue yang paling bener, kan pasti begitu. Gontok-gontokan kan gitu. Tetapi dengan adanya penilai kita bisa tahu, kita ngukur kemampuan diri kita seperti apa. Ya, kalian menilai saya di PBM gitu ya. Terus kita bisa tahu, ternyata anak-anak nggak suka loh kalau banyak bercanda misalnya gitu ya. Terus ternyata anak-anak nggak suka loh kalau misalnya kuliah banyak banyak tugasnya gitu ya. Terus banyakkan tugas itu nggak suka loh gitu. Tetapi kan kita harus cek dengan tujuan kita. Ya, pas diukur nggak suka, tetapi kalau tujuannya nggak tercapai kan nggak lucu juga gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian perbaikan mutu, quality improvement ya. Pengendalian mutu, perbaikan mutu, kita menjaga proses berjalan sesuai dengan rencana dan membuat agar proses berjalan menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu penting ya, agar supaya apa? Terkadang kita menggunakan produk itu berlebihan, gitu ya. Terus kemudian tidak sewaktunya, padahal kita bisa masih memaksimalkan produk tersebut. Nah, seperti itu. Nah, siklusnya seperti ini ya, ada plan, do, check, act ya, PDCA. Ya, kalian juga sudah mulai paham ya, seperti itu ya. Jadi jangan hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan ataupun kepentingan Anda ketika ada tugas kuliah. Tetapi kan kita bisa plan untuk
hari ini kuliah jam 7 sama Pak Jaim. Hari ini kuliah jam 9 sama Pak Jaim. Habis itu gue kosong. Nah, gue mau ngapain nih? Oh, gue mau ngerjain tugas limbah. Gitu misalnya. Tugas yang lainnya. Kan kita harus punya plan di pagi hari. Ya, yang paling penting kita punya plan dulu gitu ya. Kalau nggak punya plan selesai gitu ya. Habis kuliah ya udah sih. Alah pas kuliah nanti mending mabar aja kan gitu. Kan nggak bisa begitu juga. Ya, kita plankan, kita schedulekan, terus kemudian kita kerjakan. Ya, kita kerjakan juga paling penting juga ya. Banyak planning ya, misalnya kayak orang-orang yang punya pemikiran very high in the sky gitu misalnya ya. Jadi ini begini-begini tapi nggak ada realisasinya, repot juga gitu kan. Seperti itu. Ya, terus kemudian di sore oh iya ya, gue tadi jatahnya pingin bikin mikroba untuk PLIP tugas yang lain gitu. Kok nggak jadi ya? Kenapa ya? Oh iya ternyata badan gue tadi tepar, nggak enak badan gitu ya, daripada ntar gue sakit dan lain-lain, mending gue istirahat dulu. Nggak apa-apa, berarti besok pagi gue harus kejar yang tidak selesai kemarin ya. Ya, terus kemudian kalau udah begitu besoknya ya action gitu ya, cek lagi gitu ya, jadi muter aja seperti itu aja ya. Oke, mungkin itu saja ya. Penutupnya adalah kalau Anda punya perencanaan, punya pengendalian dan perbaikan mutu, itu tidak akan dapat berhasil ya, kecuali nggak akan berhasil tanpa ada dukungan dari pimpinan gitu ya. Mungkin di rumahmu pimpinannya siapa ya, ibu bapakmu gitu ya. Aku udah pengen begini-begini. Jam 10 lagi enak-enak responsi sama Pak Jaim gitu, lagi ngerjain, tiba-tiba beliin kopi dong. Gitu kan. Nah, disitulah kita pentingnya merencanakan, dan kita pentingnya juga untuk mensosialisasikan. Mensosialisasikan ke siapa? Ke orang-orang sekitar, ya. Anda bisa membuat suatu sistem manajemen, ya, gampang lah, buat sistem manajemen gampang sekali. Tetapi Anda nggak bisa mensosialisasikan, orang-orang di sekitar Anda nggak tahu, gitu. Ini gimana ya? Ini gimana, maksudnya apa ya? Gitu ya. Artinya kalau pagi-pagi, Pak, nanti jam sekian sampai jam sekian gue kuliah, jam sekian sampai jam sekian gue responsi, jam sekian sampai jam sekian saya nanti ngerjakan ini. Gitu ya, mohon maaf ya, nggak bisa bantuin ya, gitu. Selesai kan? Ya nggak bisa, kamu harus jualan. Oke, berarti gue bawa laptop di tempat jualan. Kan gitu aja. Ya, di situ kan kita win-win solution. Ya, mungkin seperti itu untuk kuliah hari ini. Mungkin sedikit lebih cepat, nanti akan saya detailkan di responsi, ya, seperti itu. Tugas Anda seperti apa, nanti akan saya detailkan di responsi. Oke. Ada mungkin satu pertanyaan sebelum kita closing? Enggak ada? Oke, enggak ada. Bagi yang tidak bisa masuk ke Zoom, ya nggak apa-apa, nanti tinggal lihat lagi, share di YouTube, ya, atau mungkin share nanti dari dosen yang lain, mungkin sebagai penambah wawasan saja, ya, seperti itu. Oke? Halo? Ada yang mau komentar? Tidak ada? Oke, karena waktunya juga sudah habis, gitu ya. Jadi, Bapak akhiri dulu, ya, untuk untuk kuliah hari ini. Nanti kita bisa sambung lagi di responsi, ya. Jam 9 untuk AP1, ya, kalau nggak salah, ya. AP2, Pak. Oh, jam 9 AP2. Oke, ya. AP1-nya jam 1 ya berarti ya. 9, 10, 11, 12, 1 ya. Oke. Oke, saya akhiri dulu. Ya. Oke? Sudah. Oke, ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.